Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Gila. Saya dari kelas XE6. Saya bernomor absen 31. Pelajaran yang saya bawakan ialah pelajaran sosiologi. Upaya menyikapi gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mempunyai banyak agama, bahasa, dan budaya, mencangkup beragam kelompok dengan sistem gagasan, nilai-nilai organisasi sosial, sejarah, kebiasaan, dan perilaku. Masyarakat multikultural penting karena memainkan peran yang semakin signifikan dalam dunia saat ini. Adanya beragam budaya, agama, dan latar belakang di dalam satu masyarakat membawa berbagai tantangan dan peluang. Gejala sosial. Gejala sosial adalah tanda atau indikasi adanya masalah atau ketidakseimbangan dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi individu, kelompok, atau seluruh komunitas. Gejala sosial seringkali mencerminkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, atau ketegangan dalam masyarakat. Berikut beberapa contoh gejala sosial yang umum. 1. Kemiskinan. 2. Pengangguran. 3. Kriminalitas. 4. Pendidikan tidak merata. 5. Ketidaksetaraan gender. 6. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. 7. Ketegangan sosial dan konflik, dan lain-lain. Tantangan dalam masyarakat multikultural. Tantangan dalam masyarakat multikultural dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kondisi spesifik di suatu wilayah atau negara. Namun ada beberapa tantangan umum yang sering dihadapi dalam konteks multikultural, termasuk 1. Prasangka dan stereotip. 2. Diskriminasi. 3. Tantangan bahasa. 4. Konflik kultural. Dampak tantangan, konflik sosial, ketidaksetaraan ekonomi, gangguan pendidikan, tantangan kesehatan, kerugian ekonomi. Menyikapi gejala sosial. Menyikapi gejala sosial memerlukan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi gejala sosial. 1. Pendidikan dan kesadaran. Pendidikan adalah kunci untuk memahami gejala sosial. Kampanye, penyuluhan, seminar, dan program pendidikan dapat membantu orang-orang memahami akan masalah dan dampak dari gejala sosial. 2. Intervensi sosial. Program intervensi sosial yang dirancang khusus dapat membantu individu atau kelompok yang terkena dampak gejala sosial. Ini bisa dilibatkan bantuan sosial, pelatihan, atau layanan kesehatan mental. 3. Kebijakan dan regulasi. Implementasi kebijakan dan regulasi yang tepat dapat membantu mengurangi atau mencegah gejala sosial. Ini dapat mencakup undang-undang anti diskriminasi, peraturan tentang pekerjaan anak, dan kebijakan lingkungan. 4. Kerjasama antar lembaga. Seringkali penanganan gejala sosial memerlukan kerjasama antar berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Ini bisa mencangkup program kementerian untuk mengatasi kemiskinan atau kejahatan. Dialog antar budaya. Dialog memiliki peran penting dalam masyarakat dan hubungan antar individu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa dialog sangat penting. 1. Meningkatkan pemahaman. 2. Mengatasi prasangka dan stereotip. 3. Membangun hubungan. 4. Pencegahan konflik. 5. Pengembangan pribadi. Contoh program. 1. Program pendidikan anak-anak miskin. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin yang mungkin tidak mampu membayar biaya sekolah. Contohnya adalah program beasiswa atau program bantuan buku dan peralatan sekolah. 2. Program kesehatan ibu dan anak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan memberikan akses ke perawatan medis, imunisasi, dan informasi kesehatan kepada ibu hamil dan bayi. Studi kasus positif. Berikut adalah contoh komunikasi yang berhasil dalam menyikapi gejala sosial. 1. Kampanye kesadaran mental. Sebuah kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan mental yang efektif dalam mengurangi stigma dan memotivasi orang untuk mencari bantuan ketika diperlukan. Kampanye ini dapat menggunakan cerita nyata dari individu yang telah mengatasi masalah kesehatan mental, mengedukasi tentang tanda-tanda depresi atau kecemasan, dan memberikan informasi tentang layanan dukung yang tersedia. 2. Forum diskusi komunitas. Mengadakan forum diskusi terbuka di komunitas untuk membahas masalah sosial seperti kejahatan, narkoba, atau pengangguran. Forum ini memungkinkan warga setempat
pemimpin komunitas, dan pakar untuk berbicara dan mendengarkan pandangan orang lain, sehingga menciptakan pemahaman bersama dan mencari solusi bersama. Hari Sabtu bersih-bersih, pasang bendera berkibar-kibar, cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.